Selamat malam semuanya. Masih kita berbicara mengenai Pancasila dan tentu saja yang persoalan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena ideologi itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Memang ideologi dikritik oleh Marx sebagai kesadaran palsu. Tapi pada satu sisi yang lain, ideologi itu juga lah yang bisa menjadi suatu kesadaran, karena ideologi menjadi suatu seperangkat pengetahuan, tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan. Dan jika ideologi itu menuju kesejahteraan, maka itu sesuatu yang bukan kepalsuan. Tentu saja yang disebut dengan palsu di sini adalah, bagi analisis Marx, adalah karena adanya manipulasi merekayasa terhadap suatu kelas hingga mereka menjadi kelas pekerja yang diperalat oleh kapital. Sejak zaman dulu perkembangan ekonomi, misalnya ketika karya Adam Smith Wealth of Nation menjadi dianggap sebagai pencerahan terhadap kehidupan ekonomi atau pemikiran ekonomi, hal ini diakibatkan oleh tidak diakuinya hak individu di dalam perdagangan saat itu. Hanya pihak pemerintah kerajaan yang bisa mengatur keuntungan, bahkan emas itu menjadi patokan. Jadi seberapa banyak emas yang dikuasai, maka itu adalah harta kekayaan negara. Dan tentu saja yang memiliki emas itu hanya raja, sedangkan terus rakyat seperti apa? Di sini tidak ada suatu emansipasi. Maka bagi Adam Smith perlunya suatu kapital, bukan hanya emas saja, tetapi tindakan perdagangan di semua lini, baik itu pemerintah ataupun rakyat kecil, itu juga menjadi suatu kapital. Nah, dari sinilah ada disebut dengan pasar bebas. Dan tentu saja untuk melawan suatu monarki ini sangat sulit sekali. Dan akhirnya ekonomi pun bergulir, dan pemikiran Adam Smith di zaman industrialisasi itu menjadi sesuatu yang dominan. Memang pasar itu sangat penting, dan pemerintah pun atau kerajaan saat itu juga mengakomodasi pemikiran Adam Smith tentang kapital. Bahkan menginisiasi juga beberapa negara Eropa seperti Belanda, Spanyol untuk melakukan penjajahan terhadap negara di timur, termasuk Inggris juga. Nah, dari sini ekonomi itu menjadi sangat fundamental, sehingga Marx menyatakan bahwa ekonomi itu sebagai basic struktur yang mempengaruhi suprastruktur yang menentukan kebudayaan, politik, budaya, apalagi sains, agama, di sana ada pendorong dari faktor ekonomi. Pada sisi ini Marx dipengaruhi oleh sosialisme, dan sosialisme ini adalah suatu ajaran mengenai kesetaraan, kebersamaan, suatu utopia atau sebagai suatu idealisme untuk ingin memberikan suatu kesadaran bahwa manusia itu hidup harus bersama-sama. Dan akhirnya ada dua mazhab besar, yaitu mazhab kapitalisme dan sosialisme. Dan lebih ekstrimnya lagi lahirlah paham komunisme. Dan paham komunisme ini meletakkan prinsip sosialisme, tetapi harus dipegang oleh satu kekuatan besar. Misalnya kalau di Jerman adalah kalau di Rusia dengan revolusi Bolsheviknya itu adalah dengan pimpinan partai buruh. Dan ada Lenin di sana, Stalin. Kemudian di Cina itu ada partai ini adalah di Cina bedanya, kalau di Cina itu adalah para pemimpin itu adalah dari partai yang banyak masanya itu dari petani. Nah, dari sini pertarungan antara ideologi kapitalis dengan berusaha memapankan suatu pemahaman mengenai liberalisme. Kemudian ada pada sisi yang lain adalah sosialisme. Yang sosialisme yang tentu saja di sini bersifat elegan, berbeda dengan komunis yang bersifat revolusioner. Sehingga dunia mengalami pergerakan. Dan tujuannya untuk apa? Itu saja adalah iming-iming kesejahteraan ekonomi. Uni Soviet terbangun,
dengan internasionalnya. Disinilah pemahaman dunia terbelah menjadi orang kanan dan orang kiri. Dan Indonesia pun mengalami proses itu. Para tokoh pemimpin Indonesia yang mengalami penjajahan kolonialisme tentu saja menerima pengetahuan mengenai kapitalisme dan sosialisme. Tentu saja para kaum pemberontak yang terhadap kolonialisme itu, mereka mempelajari teori kritik mengenai Marx, tentang pertentangan kelas, tentang kritik kapital, tentang teori nilai lebih, tentang alienasi masyarakat, dan ini sangat penting untuk memelihara jiwa kritis. Tetapi tentu saja yang namanya bernegara itu juga membutuhkan suatu cara untuk mendapatkan suatu kapital. Nah, dari sini pemikiran kapitalisme dari Adam Smith, kemudian dari Marx tentang sosialisme, bahkan Marx itu menjadi suatu ajaran tersendiri, Marxisme sendiri, dan itu dikembangkan di Tiongkok dan di Rusia saat itu. Dunia Barat merasa mewakili bahwa ideologi yang paling penting itu adalah kapitalisme, dimapankan oleh misalnya yang menulis tentang negara The End of Civilization ya, Fujiyama, siapa yang penulis Jepang itu, dan dia menulis tentang The End of History. Francis Fukuyama menulis tentang The End of History. Intinya demokrasi, liberalisme, pasar bebas menjadi suatu yang menang. Mungkin dia sekarang merevisi lagi karena perkembangan dari Tiongkok dengan industrialisasi, dengan marketing ke seluruh dunia, dengan perdagangannya, dengan memotivasi rakyatnya untuk memproduksi, itu sama seperti kapitalisme. Mereka tidak memahami demokrasi, tidak mempraktekkan demokrasi, tapi esensinya mereka sejahtera seperti itu. Nah, dari situ pemahaman mengenai kapitalisme dan sosialisme itu memiliki dinamika tertentu dan memiliki inovasi tertentu. Ya, akhirnya ada Paul Krugman yang menyatakan bahwa tentu saja untuk meningkatkan suatu ekonomi suatu bangsa itu perlu dibangun perdagangan yang bersifat lokal. Maksudnya adalah di sektorial. Nah, sektorial ini tentu saja adalah menyangkut tentang sektor yang benar-benar ada di masyarakat. Bukan hanya sekedar kapital yang besar saja. Jadi setiap masyarakat itu bisa mendayagunakan pikirannya, kreativitasnya untuk memproduksi suatu barang. Dan itu akan menghasilkan suatu keuntungan. Dan ini dipakai di Cina. Dari satu titik wilayah ke wilayah yang lain, mereka memiliki suatu kemampuan untuk menciptakan produk. Misalnya Guangzhou dengan produk apa yang lain seperti apa. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian memang ekonomi ini sebagaimana dijelaskan oleh Amartya Sen, itu bukan hanya membutuhkan suatu penguasaan ekonomi, terus tentang pemodalan dengan skema keuangan tanpa melihat latar belakang negaranya. Itu sesuatu yang mungkin salah, karena faktor budaya itu perlu dipahami juga, sehingga Amartya Sen menulis mengenai etika ekonomi. Di sini juga kalau mau kita pahami juga, kalau mau Barat itu berperan penting terhadap kebangkitan atau kemajuan dunia ekonomi yang terbelakang atau belum maju, mereka harus punya etika. Etika di sinilah yang memberikan etika di sini adalah dengan memberikan pemodalan tanpa bunga besar, juga mengajari membangun industri dan teknologinya juga, sehingga mereka bisa berkembang. Dan tentu saja tidak menghisap, intinya dengan bahasa yang sangat halus ya, mungkin bagi Amartya Sen ya, jangan mengambil hak hajat orang banyak di sana.
memberikan teknologi, memberikan alih teknologi, sharing pengetahuan, ya itulah intinya di sana. Dan itu sesuatu yang sangat fundamental, sehingga di zaman medsos sekarang ini ya sharing informasi, sharing kemampuan untuk meningkatkan skill itu sangat penting sekali. Dan tentu saja Amartya Sen mendapatkan Nobel dari itu. Juga dilanjutkan misalnya oleh Muhammad Yunus. Ya, pemodalan itu penting. Selain membangun sektor sektor ekonomi dengan sektor real yang melibatkan masyarakat, juga perlu juga pemodalan. Dan pemodalan ini harus diawasi juga. Antara kapitalisme dan pengawasan itu perlu. Harus ada, misalnya Muhammad Yunus memberikan uang atau modal kepada para ibu-ibu yang dianggap lebih bisa capable, itu adalah meningkatkan harkat hidup perempuan juga. Atau mungkin keadaan di saat itu di Bangladesh itu ya perempuan yang lebih progresif. Nah, di sini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi melihat budaya, juga harus membangun dengan pendidikan. Nah, dari sanalah Muhammad Yunus menemukan bahwa ya kreativitas itu ditentukan oleh lingkungan juga, dan juga harus ada yang mendorongnya juga. Hal ini sangat udah bisa dijelaskan, tapi perlunya itikat baik. Dia membangun Agreement Bank itu ya untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan mobilitas hidupnya dengan terencana juga. Kelanjutannya seperti apa, tetapi ya dalam praktek berekonomi itu memang perlu suatu didampingi juga. Didampingi, alih pengetahuan, dikasih transfer pengetahuan, dan tentu saja diberikan kursus-kursus untuk yang bisa meningkatkan kemampuan masyarakat. Jadi sosialisme, kapitalisme, komunisme atau marxisme sebagai suatu sistem ideologi politik, bagi Anthony Giddens itu sebagai suatu ya itu udah artifisial. Sekarang itu adalah era disebutnya interesting. Jadi apa sih interestnya? Interest itu kepentingan. Karena kepentinganlah orang bisa mengesampingkan ras, suku, bangsa, permusuhan. Ada kepentingan apa? Nah, dari sini faktor kepentingan ini adalah yang bisa mengukur seberapa jauh suatu langkah dari suatu negara untuk menentukan komitmennya. Misalnya Indonesia dilihat oleh negara barat pertama karena Indonesia menjadi negara demokrasi. Ini penting Indonesia menjadi negara demokrasi, dan tentu saja menjadikan hukum sebagai suatu yang tertata rapi, sehingga Indonesia tidak jadi sarang teroris misalnya seperti itu. Keuntungan bagi dunia barat juga. Hal ini adalah sebagai sesuatu yang sangat penting. Apa kepentingannya? Indonesia juga sangat penting dengan perkembangan ekonomi saat ini, masuk ke G20, punya startup, juga membangun infrastruktur, punya sumber daya alam untuk pariwisata. Ini sangat penting sekali. Jadi semuanya karena interest itu kepentingan. Nah, karena kepentingan inilah semuanya cair. Kepentingan ini tentu saja tidak akan cair kalau berhadapan dengan ideologi teroris. Karena itu sudah suatu komunikasi bisu, kata Habermas. Tidak bisa lagi berkomunikasi. Nah, dari sana diperlukanlah suatu kerjasama dengan negara-negara untuk saling menjaga kepentingan itu. Dan persoalan ada untung rugi ini disinilah kepintaran dari suatu negara, suatu kreativitas negara untuk bisa bertahan. Terima kasih. Salam Pancasila. Dan tetap kita harus menjadikan Pancasila sebagai pandangan dasar negara dalam memahami pemerintahan dan dinamika kesejahteraan rakyat. Semoga sejahtera rakyat kita. Terima kasih.